Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sebelum duduk, boleh kiri kanannya disapa, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Senang kita bisa beribadah kembali hari ini, kita bisa berjumpa. Karena ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Kita udah gak kerasa udah masuki bulan September, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau udah ada berbernya bentar lagi udah persiapan, biasanya kalau Devi biasanya akan menyiapkan Natal buat kita semua ya. Kita akan ada Natal, biasanya kita udah mulai yang siapkan liburan panjang gitu ya. Mungkin udah mau siapkan holiday kemana. Tapi kita percaya bahwa kalau kita bisa masukin sampai bulan September ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan Tuhan akan membawa kita menyelesaikan sepanjang tahun 2022 ini. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita di bulan September ini MCC gereja kita memberikan tema Tuhan sebagai pembimbing kita. Karena kita perlu dibimbing oleh Tuhan, memasuki dunia yang tidak menentu, dunia yang semakin, kalau saudara ikutin berita-berita hari ini, waduh banyak banget ya, mulai dari yang dalam negeri sampai luar negeri yang mungkin membuat kita bisa, kok bisa ya, waduh kayaknya nggak ada lagi pengharapan buat kita, sepertinya semuanya Tuhan udah mau datang Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita berkata bahwa kalau Tuhan mau datang, salah satu tandanya adalah perang di mana-mana, mulai kelaparan, penyakit sampar, penyakit menular akan berkecamuk di seluruh dunia gitu ya. Dan kita baru melewati hampir 2 tahun, masuki tahun ketiga, kita masuki pandemi sampai hari ini juga kita masih tetap prokes. Kita percaya kalau kita bisa sampai di titik ini karena Tuhan, amin. Itu sebabnya kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya kita nggak bisa dipimpin oleh yang lain, nggak bisa dipimpin oleh manusia, bahkan hamba Tuhan, pendeta, gembala terbatas untuk memimpin saudara. Yang bisa memimpin kita sampai kepada tujuan kita yang sebenarnya, kita perlu dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar supaya kita menjadi umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23, kita akan belajar dari bagaimana pengalaman Daud waktu dia di dalam kehidupannya kemudian dia menjadikan Tuhan jadi gembalanya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya. Dari perjanjian lama kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, di perjanjian lama di handout saudara juga ada. Sebenarnya gini, Tuhan itu dari awal selalu rindu untuk memimpin umatnya secara langsung. Katakan amin. Jadi dari dulu, dari perjanjian lama Tuhan itu mau langsung menuntun umatnya. Karena memang begini, Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tuhan rindu untuk membawa kita sampai ke tempat-tempat kepada tujuan destiny yang Tuhan mau untuk kita berada di sana. Dan saya percaya gini, kalau Tuhan punya destiny selalu yang terbaik buat kita. Tapi sayangnya begini, banyak umat Tuhan cuma senang untuk sekedar ditolong Tuhan daripada mau dipimpin oleh Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sedang kepepet, kita sedang mengalami masalah, problematik, semua kayaknya kita udah nggak bisa lagi atasi dengan kekuatan kita, baru kita cari Tuhan. Benar, kita jujur ya Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah Tuhan tolong kita, apakah kita masih mau cari Tuhan untuk pimpin kita seterusnya? Jarang. Kita lebih senang ditolong. Kita lebih senang untuk kita mengalami mujizatnya, mengalami berkatnya, mengalami hadiratnya, mengalami penyertaannya. Tapi begini, kita nggak mau pimpinannya. Padahal sebenarnya yang paling terpenting dalam kehidupan ini adalah Tuhan mau pimpin kita. Karena kalau Tuhan pimpin kita, pasti gini, dia pimpin kita ke tempat yang terbaik. Udah pasti. Itu makanya hari ini kita mau belajar ini supaya kita nggak sekedar jadi umat Tuhan yang cuma senang untuk ditolong dan mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizatnya. Tapi kita mau begini, saya mau dipimpin oleh Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, mari kita dipimpin Tuhan sama-sama. Amin Bapak Saudara. Saya percaya kalau hidup kita, keluarga kita, pribadi kita, gereja Tuhan ini, gereja kita dipimpin oleh Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi melebihi dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Asal kita mau dipimpin Tuhan. Buat Tuhan itu gampang untuk memberikan mujizatnya. Sebenarnya gini, penyertaan Tuhan gak perlu kita doakan. Yang perlu kita doakan setiap hari sebenarnya adalah gini, supaya kita mendapatkan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Makanya di gereja kita ada we pray setiap pagi jam 5. Untuk apa sih kita mulai? Kita adakan we pray setiap pagi. Supaya gini, sebelum kita mulai hari, Tuhan pimpin kita sepanjang hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana supaya
Tuhan memimpin hidup kita dan kita mau jadi umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan untuk memimpin atau gembala agung? Nanti kalau kita akan baca ayat per ayat dari Mazmur 23 ini, apa tujuan dari Tuhan atau gembala agung kita, gembala yang sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus mau membimbing kita. Apa tujuannya? Saya percaya gini, hidup kekristenan itu bukan jalan-jalan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, amin. Perjalanan ini, kalau itu perjalanan pasti membutuhkan tujuan. Kalau jalan-jalan gak perlu tujuan. Masih ingat yang masih pacaran? Mungkin sekarang ada yang sedang pacaran. Seringkali kalau kita mau ngedate sama pacar kita kan gini, jalan yuk. Lalu ditanya kan, biasanya apakah yang cowok, apakah yang cewek, kemana? Terus kalau lagi gak punya ide, jawabannya apa? Terserah, jalan aja pokoknya dulu. Gak ada tujuan, tapi jalan aja, senang gak? Senang, kenapa? Karena cuma jalan-jalan Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kalau kekristenan kita cuma sekedar mau jalan-jalan, cuma senang-senang. Makanya kita jadi banyak kecewa dalam perjalanan ini. Karena memang kehidupan kita bukan sekedar jalan-jalan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Coba bilang kira-kira, mungkin ada yang belum tahu. Hidup ini perjalanan. Ada tujuannya. Jadi pacaran bolehlah sekali-sekali ajak pasangan kita untuk jalan-jalan bolehlah. Tapi jangan sampai kehidupan kita cuma jalan-jalan. Nanti muter-muter di padang gurun. Itu Israel jalan-jalan 40 tahun di mana? Di padang gurun. Muter-muter, bayangkan 40 tahun. Padahal mereka harusnya bisa dari Mesir ke tanah perjanjian itu bisa menempuh dalam 11 hari. Tapi Tuhan harus bawa mereka jalan-jalan, muter-muter, muter-muter. Hanya supaya begini. Supaya orang Israel belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita akan belajar. Apa tujuan Tuhan memimpin kita? Nah, kita akan baca di dalam Mazmur pasal 23, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku nggak akan terlalu bahas tentang Tuhan gembala yang memelihara, menyediakan. Tapi hari ini saya akan coba untuk menyodorkan gembala itu sebagai pemimpin yang membimbing domba-dombanya ke tujuan-tujuannya. Jadi bukan hanya pemeliharanya. Saya percaya kalau cuma sekedar pemeliharaan, penyertaan Bapak Ibu Saudara udah tahu dan mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai dan juga memelihara kita, amin. Buktinya sampai hari ini kalau kita bisa berkumpul karena Tuhan menyertai kita dan pelihara hidup kita. Tapi Mazmur 23 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 dia berkata gini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia apa katanya? Membimbing aku ke air yang tenang. Lalu ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke slide. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayat 2 dan 3 itu 2 kali diulang kata membimbing dan kata menuntun. Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab lalu kemudian ada pengulangan kata, itu berarti kata yang penting yang perlu kita perhatikan. Kata membimbing dan juga kata apa? Menuntun. Itu kata arti katanya sama, tulit, dia akan memimpin kita. Jadi gembala itu akan memimpin kita kemana dia pimpin. Dia pimpin kita katanya ke rumput hijau, ke air yang tenang. Dia membawa kita ke tempat yang terbaik. Itu sebabnya di poin yang pertama ini saya berikan. Membawa kita, kemana sih tujuan Tuhan membimbing kita. Yang pasti begini, kalau saudara mau dipimpin Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke tempat terbaik. Tempat terbaik buat domba apa Bapak Ibu Saudara? Pasti rumput lah. Rumput yang hijau, rumput yang segar. Bukan rumput tetangga. Tuhan punya rumput sendiri. Tuhan punya pemeliharaan sendiri. Tuhan punya tempat terbaik buat setiap kita. Nggak perlu lirik rumput tetangga. Walaupun ada istilahnya rumput tetangga. Katanya lebih hijau. Enggak. Kalau Tuhan bawa kita ke rumput yang hijau. Itu hijau banget. Nggak perlu lihat rumput tetangga. Amin. Makanya gini, kita perlu dipimpin supaya kita sampai kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itu kan kebutuhan utama domba. Domba kalau ketemu air yang tenang, karena memang domba itu nggak bisa air yang terlalu berarus. Karena domba itu binatang yang bodoh. Kalau airnya terlalu berarus, dia bisa hanyut. Makanya domba itu sangat bergantung penuh kepada gembalanya sebenarnya. Makanya kenapa Daud dalam kehidupannya dia langsung menyebut gini, Tuhan adalah gembalaku. Berarti dengan kata lain Daud menempatkan dirinya sebagai apa? Sebagai domba. Daud itu seorang gembala berpengalaman. Dia tahu bagaimana gini, kebutuhan seekor domba itu adalah dia bergantung kepada gembalanya. Karena gembala yang akan membawa dia ke air, ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ke tempat yang terbaik buat hidup kita.
Mungkin saudara punya rencana, punya planning yang begitu luar biasa. Percayalah, kalau saudara bandingkan semua planning saudara, rencana saudara dengan rencana dan planning Tuhan, itu nggak ada apa-apanya. Alkitab bilang itu sejauh langit dari bumi. Betapa Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Kalau hari ini saudara sedang mencari rumput yang hijau dan air yang tenang, jangan cari dari orang lain, cari datang kepada Tuhan. Hari ini minta tuntunan Tuhan, sebab kalau saudara dipimpin Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang terbaik. Kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, pasti hidup kita sampai kepada tujuan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Bukankah Yeremia 29 berkata, rancangan yang ada padaku adalah rancangan apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera yang penuh masa depan, yang penuh harapan, yang gilang gemilang. Itu rencana Tuhan. Tuhan mau bawa kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, Dia akan bawa kita kepada rancangannya yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kalau hari ini saudara masih belum menemukan, Pak tapi hari ini pergumulan saya berat, kayaknya saya nggak melihat masa depan. Jangan-jangan yang pimpin hidup saudara bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang pimpin, iya bahwa akan ada pergumulan, yes. Tapi yang pasti bahwa gini, tujuan pimpinan Tuhan selalu tempat yang terbaik. Makanya hari ini kita perlu siapkan hati kita. Kita perlu dipimpin. Makanya jangan puas hanya disertai dan ditolong Tuhan. Tetapi jadilah pribadi yang dipimpin Tuhan setiap hari. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam Keluaran. Ini apa sih tujuan? Tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Tujuannya apa coba? Nah ini kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ini tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan Tuhan, mari kita baca bersama-sama 2-3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan terus, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan dan apa? Menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Ferus, orang Hewi dan orang Yebus. Kalau saudara perhatikan, saya ada tulis warna kuning, itu tujuan Tuhan mengeluarkan mereka. Bayangkan begini, kalau saudara dalam pergumulan kehidupan kita ini, Tuhan perhatikan. Saya percaya gini, apapun pergumulan saudara dan saya hari ini, apapun masalah kita yang kita mungkin sedang alami hari ini, percayalah Tuhan pasti memperhatikan kita. Dan kalau saudara dalam masalah dan kemudian Tuhan tolong saudara, tujuannya adalah gini, supaya Tuhan mau tuntun kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan tolong orang Israel, tujuan Tuhan untuk memperhatikan kesengsaraan mereka, penderitaan mereka, penindasan yang mereka alami hari-hari itu. Tujuannya adalah gini, Tuhan mau keluarkan mereka dari sana, lalu Tuhan tuntun mereka ke tempat katanya yang tanah negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madunya. Saudara masih ingat waktu 12 pengintai diutus, lalu mereka membawa setangkai setandan buah anggur. Saudara pernah lihat buah anggur segede apa? Tapi Alkitab mencatat untuk membawa setandan anggur, mereka harus dipapa 2 orang pakai kayu. Itu betapa subur dan betapa diberkatinya tanah yang Tuhan persiapkan buat mereka. Tanah itu tanah yang baik, tanah yang subur, yang berlimpah madu dan susunya. Tapi sayangnya begini, orang Israel sudah dibawa dituntun, penderitaan mereka diperhatikan, persoalan-persoalan mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka ditindas, Tuhan keluarkan mereka di sana. Tapi ini sayangnya, tujuan Tuhan baik. Tujuan Tuhan membawa mereka kemana? Ke tempat terbaik, ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Saudara rindu menemukan tanah Kanaan saudara sendiri? Amin. Kita semua pasti berdoa, Tuhan kapan dong saya sampai ke tempat terbaik yang Tuhan mau. Jangan-jangan kita nggak sampai-sampai karena kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Sayangnya begini, orang Israel ini yang dituntun Tuhan, yang dibawa keluar, tapi ini yang terjadi kalau saudara bandingkan dalam 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6, ini di perjanjian baru. Lalu kemudian Paulus mendapat pewahyuan, lalu dia tuliskan ini kepada kita untuk kita belajar. Dia berkata gini, tetapi sungguh pun demikian,
Ini bicara tentang kalau saudara baca dari ayat sebelumnya, ayat satunya, ini tentang orang Israel sebagai peringatan buat kita. Coba bilang sama-sama peringatan. Jadi ini wanti-wanti kepada kita. Supaya apa sih? Supaya kita jangan sampai mengalami seperti apa yang dialami orang Israel. Apa yang dialami orang Israel? Mereka dikeluarkan dari Mesir. Mereka akan dituntun ke tempat terbaik. Mereka dituntun ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Mereka melihat tiang awan, tiang api tiap hari. Mereka makanan-makanan apa coba? Mana itu datang dari mana? Datang dari sorga langsung, itu makanan malaikat kata firman Tuhan. Bayangkan kalau ada manusia yang sudah makanan-makanan malaikat, itu orang Israel yang dituntun di padang gurun. Saudara yang terenak makanan saudara makanan apa? Ya mana lagi? Mana lagi yang mau dimakan gitu kali. Enggak lah, saudara kalau bandingkan semua makanan terenak orang Israel dipimpin oleh Tuhan, dikeluarkan, disertai tiap hari pagi-pagi waktu buka mata lihat tiang awan menyertai mereka. Mau tutup mata mereka lihat tiang api menyertai mereka kalau malam hari. Mereka pagi-pagi lihat ada makanan dari sorga turun. Itu penyertaan Tuhan yang dahsyat banget. Tiap hari mereka lihat mujizat, tiap hari mereka dapat melihat gini, Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada menyertai mereka, tapi sayangnya begini, Alkitab memberitahu mereka dihabiskan di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua yang selamat dari angkatan yang udah melihat pertolongan Tuhan. Mereka dikeluarkan dari 10 tulah, mereka dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Mereka disertai tiang awan, tiang api. Mereka makan mana dari sorga. Mereka bahkan Alkitab berkata gini, mereka minum dari gunung batu yang mengikuti mereka tiap hari. 40 tahun ada gunung batu yang selalu menyertai mereka. Dahsyat gak Bapak Ibu Saudara? Mujizat, makanya gini, kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang mengharapkan mujizat, saudara gak akan pernah bertumbuh karena mujizat. Saudara bertumbuh karena saudara mau dipimpin oleh Tuhan. Alkitab beritahu kepada kita, tetapi sungguh pun demikian mereka mengalami semua itu katanya. Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini, mari kita baca sama-sama 2, 3. Semuanya ini untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang mereka mau cuma gini, mujizat untuk menyenangkan kedagingan mereka. Sedangkan yang Tuhan mau adalah menuntun mereka kepada tujuan terbaik Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan cuma mau ditolong Tuhan. Percayalah Tuhan pasti tolong saudara. Tapi yang paling penting dari pertolongannya adalah supaya gini, Tuhan punya akses masuk ke dalam hati kita. Lalu Tuhan pimpin kita kepada tujuan-tujuannya. Kemana Tuhan akan tuntun kita yang pertama? Ke tempat terbaik. Tapi yang kedua, Tuhan juga menyatakan tuntunan dan bimbingannya kepada kita. Apa tujuan yang kedua? Yang pertama adalah memang dia punya rencana yang hebat buat kita. Tapi yang kedua gini, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui kita. Tuhan kita maha hebat, maha dahsyat, maha luar biasa. Tapi yang luar biasanya gini, dia yang maha kuasa, maha segalanya itu. Dia pilih manusia menjadi alatnya untuk menyatakan kemahaannya. Supaya dunia ini tahu bahwa gini, melalui kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan pilih saudara-saudara untuk menjadi alat kemuliaannya. Supaya gini, melalui hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya di ayat 4 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi dinyanyikan oleh tim praise and worship kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Makanya penyertaan Tuhan itu gak perlu saudara doakan. Tuhan pasti sertai kita. Di tengah-tengah lembah. Cuma kan gini, kalau saudara puas cuma disertai Tuhan, ada di sini yang mau disertai Tuhan tapi dalam lembah terus tiap hari. Sepanjang tahun, 2 tahun, 10 tahun, dalam lembah tapi disertai Tuhan. Ada yang mau saudara? Kita mau gini, lembah itu harusnya hanya sebagai perjalanan yang harus kita lewati. Itu memang harus kita lewati karena memang gini, lembah itu akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Supaya waktu kita sampai kepada tujuan Tuhan, lalu kita lihat ke belakang, kita akan bersyukur betapa Tuhan menuntun dan membimbing hidup kita di waktu-waktu yang berbahaya. Amin. Makanya Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Bahkan yang luar biasa gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh
melimpah. Berarti begini, Tuhan membimbing kita lewat lembah kelam. Kalau saudara baca dalam ininya itu bayang-bayang maut sebenarnya. Dalam bayang-bayang maut. Bukankah 2 tahun, 3 tahun ini dalam masa pandemi ini sepertinya kita dalam lembah bayang-bayang maut? Ada satu kali, saya sama istri, kita selama pandemi masih tetap keluar melayani. Bahkan kita pernah mengantarkan orang COVID, pernah memakamkan orang yang COVID, kita tetap melakukan bagian kita. Tapi ada satu waktu benar-benar gini, kayak roh kematian, roh ketakutan kayak menusuk itu betapa nyatanya begini. Kayaknya kita bisa mati tiap hari nih. Kapan aja kita bisa mati, karena kalau mungkin di tahun pertama masih jauh, masuk di tahun kedua sepertinya itu udah orang-orang terdekat kita, udah kena keluarga kita, orang-orang sahabat-sahabat kita, pada kena, dan kayaknya seperti kapan giliran saya nih? Kapan giliran saya nih? Sepertinya gini, kita memang benar-benar kayaknya selangkah aja, kapan aja kita bisa kena COVID dan kita bisa mati kapan aja. Tapi bukankah kalau sampai hari ini kita masih ada? Karena Tuhan menyertai kita dalam lembah bayang-bayang maut, amin. Tuhan sertai kita kok, Tuhan sertai kita. Dan yang luar biasanya gini, di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan di hadapan musuh katanya, Tuhan tetap menyiapkan hidangan buat kita. Tuhan tidak pernah permalukan kita. Saudara mungkin ada dalam dunia bisnis, pekerjaan, dalam usaha apapun, dalam pelayanan. Mungkin ada musuh yang coba untuk menghalangi saudara, coba untuk jegal saudara, menghalangi berkat saudara, tutup sana sini. Tapi percayalah, Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan menyediakan hidangan di depan musuh. Bahwa Tuhan tetap bela hidup kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita, Tuhan tidak pernah permalukan. Waktu kita percaya sama Tuhan, Dia tidak pernah permalukan kita karena Dia menyertai kehidupan saya dan saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melalui hidup kita, pekerjaan, bisnis, pelayanan kita, rumah tangga keluarga kita, pernikahan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nggak ada yang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Waktu orang lihat hidup saya dan saudara, waktu orang lihat keluarga kita, orang akan berkata gini, itu pasti karena Tuhan, mereka bisa melewati semuanya. Amin saudara? Makanya kita perlu dituntun. Tapi kalau Tuhan nggak tuntun kita akan coba dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan kalah. Kita pasti lemah, kita pasti akan jatuh, kita gampang terhilang. Kita gampang tersesat. Makanya kita perlu datang selalu kepada gembala dan berkata gini, Tuhan bimbing aku. Sebab waktu kita dibimbing Tuhan, Dia akan menyatakan kemuliaannya buat kita. Menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi terang dan garam. Supaya kita bisa mengerjakan mission in action. Tujuan Tuhan tolong kita untuk bawa saudara diangkat dan tidak turun katanya. Saudara dijadikan jadi kepala dan bukan ekor. Tujuannya apa coba? Bukankah tujuannya supaya gini, kita dapat mengerjakan kehendak Tuhan kan? Supaya kita ini bisa menjadi kesaksian, supaya kita bisa dapat maksimal mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Makanya hari ini ayo kita dituntun Tuhan. Kalau Tuhan tuntun kita, Dia akan membawa kita kepada tempat yang terbaik, lalu Dia akan nyatakan kemuliaannya melalui saya dan saudara. Tapi yang ketiga, kemana Tuhan akan bimbing kita? Ini yang paling penting. Yang pertama, pasti Tuhan akan bimbing kita ke tempat yang terbaik, sebab Dia memang Bapa yang punya rencana yang hebat buat kita. Yang kedua, Dia akan bimbing kita supaya kita dijadikan jadi alat kemuliaannya melalui saya dan saudara. Walaupun wajah kita mungkin kurang meyakinkan, tapi Tuhan pilih saya dan saudara untuk jadi alat kemuliaannya. Amin. Jangan mau direndahkan oleh siapapun. Saudara dipilih Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Tapi yang ketiga adalah Tuhan membimbing kita karena Dia ingin membawa kita kepada dirinya. Coba kita baca ayat yang ke-6. 2-3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, yang luar biasa ternyata begini. Waktu Daud mengalami semua penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya rancangan yang hebat. Dia melihat bahwa gini melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan luar biasa. Tapi kemudian Daud tidak mau berhenti hanya sampai dia mengalami berkat Tuhan. Tapi dia mau tetap dibimbing oleh Tuhan. Dia berkata di frase yang terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang mungkin akan lebih memilih di ayat yang hanya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sebenarnya banyak orang coba untuk mengejar ini. Coba untuk mengejar kebajikan, kemurahan, berkat-berkat Tuhan. Padahal sebenarnya waktu kita dibimbing oleh Tuhan, berkatlah yang akan mengikuti kita. Karena siapa yang perintahkan berkat?
Tuhan yang memperintahkan berkat. Waktu kita mengikuti Tuhan, maka gini, kita nggak kejar berkat-berkat yang kejar kita. Tapi kalau kita kejar berkat, belum tentu berkat mendekat. Jangan-jangan Tuhan berkata gini, waktu kita mau dibimbing, kita nggak mau, dibimbing nggak mau. Tuhan bilang gini, cut, sikat. Enggak lah ya, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang baik. Makanya, bimbingan Tuhan yang terakhir adalah Dia mau membawa kita kepada dirinya. Karena memang tujuan kita diciptakan adalah untuk Tuhan. Yang menarik adalah gini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara baca, ada beberapa pengertian, tapi yang saya catat adalah Daud berkata gini, aku akan diam di dalam Jehovah. Bukan dalam rumah Tuhan, bukan di gereja, bukan di tempelnya, bukan di bangunannya, tapi di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bukankah sebenarnya gini, satisfy kita yang paling, yang most itu adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Amin. Tujuan kita akan merasa bahwa kita akan mengalami kepenuhan dari seluruh kehidupan. Hanya nanti waktu begini, kita bersama dan berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Tujuan kita bukan tempat. Tujuan kita adalah pribadi Tuhan. Bahkan kalau saudara baca, Tuhan memimpin orang Israel. Kita nggak punya waktu. Tapi Alkitab berkata gini, aku menuntun kamu, mengeluarkan kamu dari Mesir dan membawa kamu kepadaku. Saudara bisa baca nanti dalam Keluaran pasal 19. Tuhan dengan jelas berkata gini, dia topang orang Israel itu di bawah katanya dengan sayap Raja Wali yang kuat. Dia bawa mereka terbang melintasi badai kehidupan. Hanya untuk membawa mereka sampai kepada pribadi Tuhan. Kalau saudara baca, Tuhan keluarkan mereka untuk mereka beribadah, mereka mengalami Tuhan. Daud pun berkata gini, aku mau, dia berkatnya dia tinggalkan. Dia berkata selama-lamanya dia bersama siapa? Bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau saudara mau bersama dengan Tuhan, siapa yang harus pimpin saudara? Cuma Tuhan yang bisa bimbing saudara kepada pribadinya. Gak ada yang lain. Sama seperti kalau saudara pakai Google Map. Saudara pernah pakai Google Map atau Waze lah ya. Saudara biasanya set dulu apa? Destinasinya kan. Lalu saudara akan ikuti rutenya. Melalui tuntunan dari siapa? Dari Google Map-nya. Kira-kira kalau saudara disuruh belok kiri, belok kanan bisa nggak? Bisa. Dan waktu saudara melakukannya, apakah itu si mbaknya itu yang bisa ngomong itu? Langsung marah-marah sama saudara? Saya suruh belok kiri. Belok kiri, kenapa belok kanan? Ada begitu? Enggak. Kalau saudara lakukan, dia suruh saudara belok kiri, saudara belok kanan. Dia yang luar biasanya Google Map itu akan cari lagi rute yang terbaik lagi. Dia akan sesuaikan lagi, dia mapping lagi, lalu dia tuntun lagi kita. Nanti dia suruh lagi, ya sekarang putar balik, lalu saudara mau lurus, bisa? Lalu dia bilang, nanti mobil Anda terbakar. Enggak ada. Dia nggak pernah marah, dia sabar banget. Saya sama istri biasanya candain dia biasanya. Iya sabar mbak, karena kadang-kadang dia akan ngomong berkali-kali kalau kita mendekati tikungan atau ini ya, dia akan ngomong berkali-kali. Dan kemarin kita baru mengalaminya juga di tim penggembalaan ya, kita mau meeting. Jadi saya sama Pak Aryo, saya percaya dia navigator yang baik. Sebenarnya kita tujuannya dari gereja, setelah dari gereja kita tujuannya itu ke daerah PIM lah, Pondok Indah. Lalu Pak Aryo bilang, saya tahu. Saya set Google Map. Salah. Saya gara-gara ngobrol kelewatan. Disuruh putar balik. Lalu saya bilang, Pak Aryo tahu jalannya? Tahu. Harusnya kalau saya putar balik cuma 24 menit. Lalu Pak Aryo bilang, Pak percaya saya dulu bekerja di situ lama. Saya percaya saja, oke Pak. Karena Bapak mendampingi kita, saya supirin Pak Aryo. Jadi kita meluncur dan tebak berapa lama? 1 jam. Kita yang harusnya makan bareng, Pak Iwan dan Bu Agnes udah selesaikan makannya. Udah makan itu kerupuk-kerupuk dan waktu kita datang mereka cuma bilang silahkan pesan, kita udah selesai. Apa sih pelajaran yang kita pelajari? Sebenarnya gini, kalau kita nggak mau dituntun Tuhan, yang rugi bukan Tuhan. Kalau kita nggak mau dituntun Tuhan, yang banyak mengalami harusnya proses kita mungkin hanya segini. Kalau kita dituntun Tuhan, tapi waktu kita nggak mau dituntun Tuhan, kita akan semakin muter. Contohnya adalah bangsa Israel 40 tahun.
Harusnya 11 hari, tapi mereka harus tempuh 40 tahun hanya untuk begini. Memproses hati mereka untuk mau dituntun oleh Tuhan. Apa sih pesan penting yang kita mau pelajari hari ini? Hari ini begini, mari kita responi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau memimpin kita untuk kita sampai kepada pribadinya. Karena gini, tujuan terpenting manusia adalah hidup bersama Tuhan selamanya. Kalau tujuan saudara Tuhan, tapi saudara nggak mau dituntun oleh Tuhan, saudara pasti akan salah tujuan. Tapi kalau saudara tujuannya adalah Tuhan dan saudara mau dituntun oleh Tuhan, dialah pribadi yang tepat untuk membawa kita kepada dirinya. Bukankah Yesus berkata begini, aku adalah jalan. Dia nggak bilang gini, aku punya jalan. Yesus bilang, aku. Berarti kalau kita sampai, tujuan Yesus datang itu dia menjadi jalan supaya kita sampai kepada siapa katanya? Kepada Bapa kita. Kepada Bapa kita. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti memang begini. Kita untuk dalam perjalanan kehidupan kita perlu dibimbing oleh Dia supaya kita sampai kepada Bapa. Dengan apa Dia bimbing kita? Ini yang luar biasa. Dia mau bimbing kita melalui dua hal. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan yang luar biasanya begini. Dia tinggal dalam kita. Supaya tiap hari kita bisa terakses dengan pimpinannya. Saya nggak mengerti, mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Engkau sedang menghadapi masalah yang berat. Engkau sedang menghadapi pergumulan. Atau engkau mungkin sedang mengalami seperti yang Daud pernah alami. Dalam lembah bayang-bayang. Hari ini kalau engkau mau dipimpin oleh Tuhan, Dia akan bawa saudara keluar dari masalahmu, menuju kepada pribadinya. Supaya kita semua menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari hari ini. Makanya respon terbaik kita adalah kita perlu mengikuti bimbingan dan tuntunan Tuhan. Tiap hari gak perlu doakan Tuhan sertai saudara. Yang perlu saudara doakan gini, Tuhan pimpin hidupku. Pimpin rumah tanggaku Tuhan, pimpin keluargaku, pimpin bisnis usahaku, pimpin pekerjaanku, pelayananku. Waktu Tuhan pimpin kita, Dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati saudara.